Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani. Kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani sedang berada di toko pertanian milik Bocah Belajar Tani. Dan mohon maaf, 1 minggu ini Bocah Belajar Tani belum bisa update untuk kondisi tanaman Bocah Belajar Tani. Tapi saya akan tetap selalu bersama petani seluruh Indonesia, khususnya petani bawang, untuk tetap membagikan atau bisa jadi sharing bareng melalui chat offline di WA. Nah, untuk ini Bocah Belajar Tani ingin membuat challenge buat teman-teman petani bawang merah yang sudah sering kontak ke Bocah Belajar Tani. Saya minta untuk bisa membuat video tanamannya itu posisinya tiduran guys, kameranya jangan berdiri, jadi tiduran pelan-pelan saja, maksimal 30 detik. Pilih mana yang dirasa butuh solusi atau pilih mana yang kondisinya itu paling baik, buat kita jadikan ajang sharing buat seluruh petani yang ada di Indonesia, khususnya subscriber atau viewernya Bocah Belajar Tani. Tentunya nanti itu pasti ada untuk souvenirnya bagi teman-teman petani yang videonya nanti dipilih dijadikan halaman thumbnail, dan nanti akan dikasih apresiasi buat teman-teman, nanti akan dikirimkan melalui jasa kirim. Tentunya kalau untuk souvenirnya adalah guys, yang jelas kita ini sesama petani agar saling sharing tentang budidaya tanaman kita masing-masing. Dan dari manapun daerahnya nanti bisa dituliskan di kolom di bawahnya, atau kalau yang sudah pakai aplikasi itu di video nanti bisa dicantumkan lokasinya di video itu. Nah, ini no edit ini guys, nanti teman-teman videonya tidak akan diedit oleh Bocah Belajar Tani, tapi akan langsung disambungkan terus. Jadi kalau bisa dikasih nama dan wilayah kabupaten kotanya di mana, agar teman-teman petani bisa terus berkarya atau juga terus bersemangat dalam usaha bertaninya. Oke guys, hari ini sebenarnya tidak ada banyak acara yang perlu kita bagikan, tapi yang jelas saya ingin tahu kabar petani-petani seluruh Indonesia, khususnya yang viewernya Bocah Belajar Tani yang sering kontak-kontak, agar bisa membuat video maksimal 30 detik, posisinya tiduran guys, atau miring seperti ini. Nah, itu pelan-pelan saja, usahakan jangan terlalu berguncang untuk videonya, agar nanti teman-teman yang lain bisa mengamati seperti apa kondisi tanaman teman-teman semua. Oke, kita lanjut buat teman-teman. Tadi ada sedikit iklan, ada tamu. Jadi hari ini kita fokusnya buat teman-teman ini sesekali buat teman-teman agar bisa ikut eksis di dunia pertanian. Saya harap kerelaan teman-teman untuk membuat video yang seperti di awal tadi saya jelaskan. Videonya itu posisinya seperti ini loh guys, pelan saja, dan itu nanti ada penilaian khusus. Jadi nanti akan kita berikan sebuah apresiasi lah buat teman-teman. Jadi bisa teman-teman membagikan juga itu kondisi tanaman yang bagus atau kondisi tanaman yang sedang bermasalah dan membutuhkan solusi. Itu agar teman-teman yang lain juga bisa berinteraksi. Jadi mana yang ada tanaman bagus, nanti pasti banyak juga yang menanyakan apa saja yang sudah diaplikasikan. Dan juga buat teman-teman yang ada tanamannya itu butuh sharing, ada keluhan, siapa tahu di acara ini nanti
itu ada beberapa petani yang bisa sharing juga, ikut sharing juga, memberikan masukan. Semoga nanti bisa dalam kondisi normal lagi guys. Nah, ini di saat ini harga bawang ini lagi gonjang ganjing, fluktuatif, tapi untuk harga bibit setiap hari naik terus. Jadi buat teman-teman yang punya rencana tanam, baiknya segera untuk mempersiapkan amunisi bibitnya, karena setiap hari ini kondisi harga bibit ini semakin hari semakin naik, mengikuti harga pasar sayur. Jadi per hari ini itu macam-macam harganya guys. Seperti halnya di lokal di tempat Bocah Belajar Tani ini, dari petani ada yang 24, ada bahkan yang 28. Itu ukurannya hampir mirip-mirip lah, tapi harganya tidak sama. Setiap hari berubah-berubah. Saya sendiri juga ikut pusing. Ini sebenarnya campur tangan daripada pemerintah itu penting guys, untuk kita itu sama-sama suarakan dalam rangka untuk kestabilan harga bawang merah. Pemerintah ini apalagi musim-musim politik ini banyak-banyak janji, tapi per hari ini belum ada yang menjanjikan tentang petani bawang merah. Jadi kalau kita itu mau ngikutin politik, kita tidak butuh politik guys. Butuhnya itu hasil bertani kita itu bagus dengan harga yang stabil. Jadi kita kalau hanya dimanfaatin teman-teman tim kampanye, ujung-ujungnya nanti apa ya, kita sakit hati lagi guys, dibohongi. Jadi mending itu kita fokus saja mengembangkan usaha kita, fokus di pertanian kita, bagaimana kita meningkatkan hasil bertani kita. Kemudian kalaupun pemerintah itu mau memperhatikan petani, harusnya bawang merah ini sudah ada titik temu harga kestabilan. Seperti halnya kita kalau jagung, padi itu sudah ada kestabilan untuk tanaman pangan. Sedangkan untuk tanaman horti ini sangat sulit sepertinya. Entah ini karena tidak ada kemauan atau memang pemerintahnya ini pura-pura tidak tahu guys. Tahu-taunya kalau mahal impor. Impor dan impor saja yang digaungkan, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana menstabilkan harga supaya petani ini ya tetap mau bertani. Pemuda juga, petani milenial ini mau terjun di dunia pertanian khususnya bawang kalau harga itu stabil, sehingga tidak mungkin ada kekurangan pasokan sehingga buat jadi alasan untuk impor. Itu perlu kita suarakan bareng-bareng bersama teman-teman petani agar sampai ke tingkat teratas. Bahkan kemarin juga sudah kita sampaikan juga ke Pak Menteri, itu juga disaksikan hampir seluruh jajaran di bawahnya. Tapi sampai hari ini ya masih seperti ini guys. Itu kebanyakan apa ya guys sebenarnya? Apa kebanyakan aturan sehingga tidak berani mengambil kebijakan? Ataukah mungkin kurang pemasukannya guys? Kita juga sebenarnya tidak boleh seuzon, tapi kita wajib suarakan guys, agar petani bawang merah ini diperhatikan sama pemerintah. Petani bawang merah ini sudah termasuk petani yang tidak bergantung subsidi ke pemerintah. Tidak bergantung subsidi ke pemerintah. Petani bawang merah mayoritas hampir 95% itu sudah menggunakan non subsidi. Hanya beberapa saja yang menggunakan subsidi. Ini berdasarkan analisa dan fakta di lapangan. Kalau ditanya data, bisa langsung datang ke Kementerian Pertanian guys. Untuk petani bawang merah per hari ini yang menggunakan pupuk subsidi itu seberapa banyak? Biar nanti mereka itu somasi saya. Kalau saya tidak berbicara berdasarkan data. Seperti itu, tetap gaungkan untuk kestabilan harga bawang merah, khususnya di
Indonesia. Kalau kita mau menstabilkan harga luar, harga sendiri saja kita tidak bisa stabilkan. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah per hari ini untuk petani bawang, saat bawang harga naik, impor. Tapi di saat bawang itu harganya jatuh, kemana Bulog? Tidak mau membeli hasil bertaninya, khususnya petani bawang merah. Padahal seperti halnya kemarin yang sudah kita alami, panen raya, kualitasnya bagus, harganya mampus. Di saat sekarang petani lagi merecovery, ingin mendapatkan hasil yang bisa untuk membayar kekurangan yang kemarin, setiap hari dibocori impor, dan impor. Maunya apa sebenarnya pemerintah? Kita gaungkan terus, stabilkan harga bawang merah. Oke, seperti itu sekedar informasi dan challenge dari Bocah Belajar Tani. Nanti yang jelas akan tetap kita bagikan souvenirnya sesuai nanti video mana yang dirasa terbaik. Jadi terbaik bukan berarti tanamannya harus baik, tidak guys. Tapi bagaimana teman-teman itu berani jujur apa adanya, tanamannya memang kondisinya seperti real saat dibuat video. Nanti Bocah Belajar Tani akan sedikit banyak bisa mengevaluasi mana video itu yang memang layak kita jadikan thumbnail dan layak kita untuk perdebatkan atau kita sharingkan bersama petani-petani yang lain. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.